Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau tongkat yang digunakan Yurian hancur. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan kepala akademi. Dia berkata, "Ini adalah tes terakhirnya. Satu tim akan pergi ke hutan, memburu monster beruang, dan bawa gerahamnya. Tidak peduli sebagus apa seni pedang maupun manamu, itu tidak ada gunanya kalau tidak bisa melawan monster. Buktikan bahwa kalian adalah murid pemberani." Yurian bergumam, "Tes terakhirnya memburu monster." Ella berkata, "Kita selangkah lagi dekat dengan mimpi kita. Ayo, pastikan kita melakukan yang terbaik dan lulus." "Iya, ayo kita lakukan yang terbaik." Inilah pembagian timnya. Mereka yang memiliki sinar yang sama jadi satu tim. Merah. "Marilah, ayo langsung pergi ke hutan." "Iya." "Mereka satu tim dengan Putri. Itu keberuntungan," ucap Chris. Yurian bergumam, "Untungnya dia satu tim dengan orang-orang kuat. Tapi kenapa aku tidak dapat cahaya apapun? Memang bagus aku diabaikan. Tapi jangan bilang aku tidak punya tim." Tiba-tiba ada seorang anak datang. Dia berkata, "Ketemu, tidak berwarna. Kamu Yurian kan? Aku menontonmu saat tes. Namaku Rizal. Mari kita lakukan yang terbaik." "Aku Tien." Yurian bergumam, "Syukurlah aku punya tim." Anak-anak di sana mulai membicarakan kelompok Yurian. "Lihat di sana. Hitam dan hijau jadi satu tim. Itu sangat buruk. Terlebih lagi, ini keempat kalinya dia mengambil tes. Seperti yang diharapkan dari rakyat jelata. Dan orang itu, apa dia anak bangsawan yang terlantarkan? Tim yang sungguh menakjubkan. Apa-apaan ini? Mengulang dan anak bangsawan terlantarkan. Ini benar-benar luar biasa. Kita tinggal lulus saja kan?" "Sudah aku duga dari Yurian. Aku tidak salah melihatmu. Tidak tersentak dan terlihat percaya diri di antara para bangsawan. Bahkan anak sepertiku ingin punya sifat yang begitu. Aku rasa kamu pasti lolos. Tapi apa kita bisa lolos? Aku gagal di tes sihir dan di seni pedang. Tes seni pedang dan sihir, aku juga gagal. Tidak apa-apa, kita bisa lolos. Ini bukan sesuatu untuk dibanggakan. Tapi aku tahu sekali, karena ini adalah tes keempatku. Kamu bisa gagal di tes seni pedang dan sihir. Tapi tes perburuan monster memiliki poin tinggi. Kalau kita menggabungkan kekuatan kita, pasti kita bisa lolos. Kenapa kamu bertingkah sok keren?" ucap Tien. Yurian bergumam, "Syukurlah aku bisa lolos." Kita beralih ke sebuah hutan. Di sana ada monster beruang yang sedang mengejar kelompok Yurian. Rizal berkata, "Kalau begini terus, aku tidak akan lolos. Nona muda,
Tolong lakukan sesuatu. Kamu adalah bangsawan. Maafkan aku, ucap Tien. Setelah berlari cukup lama, mereka pun sudah berhasil kabur dari kejaran monster beruang. Rishal berkata, "Kita berhasil kabur. Ini tidak sebrutal yang aku dengar." Yurian bergumam, "Agar bisa diterima, aku harus memburu monster beruang. Tapi aku tidak bisa berburu dengan dua orang ini. Bagaimana ini? Kalau aku sendiri, aku bisa memburu bahkan 100 monster beruang." Rishal berkata, "Kalau begini terus, kita semua akan gagal. Kita semua punya persoalan masing-masing. Tapi aku sungguh tidak bisa gagal tahun ini. Ini adalah tahun terakhirku. Jadi, ayo ambil saja gigi gerahamnya." Gimana caranya? Deskripsi tesnya adalah memburu monster beruang dan membawa gigi gerahamnya. Tapi kita tidak bisa memburu karena kita lemah. Jadi kita hanya perlu membawa gigi gerahamnya. Apa itu mungkin? Aku tahu caranya. Kalau kamu lihat betul-betul, gigi geraham monster beruang selalu mencuat keluar. Itu benar. Jadi, kalau kamu dengarkan apa yang aku katakan, kita akan bisa membawa gigi gerahamnya. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya. Aku beruntung tahun ini. Monster beruang adalah yang termudah dari semua tes perburuan. Sekarang, Nona muda, busakan ini pada tubuhmu. Ini adalah darah rusa. Monster beruang sangat sensitif dengan aroma. Saat dia marah karena aroma darah, kita akan menghancurkan gerahamnya. Aku tidak bisa lari dengan baik. Tidak apa-apa. Gerahamnya akan rusak saat ini bekerja. Monster beruang akan acuh saat meski kita menyerangnya. Saat dia makan. Kalau begitu, akan aku hancurkan sekarang. Apa kamu mengatakan padanya untuk mati? Ada apa, Yurian? Bukannya kamu mau pergi sekolah bersama kakakmu? Kita tidak bisa apa-apa tentang tumbal. Bisakah kamu menangkap beruang itu dengan cara lain? Tidak bisa kan? Aku tidak bisa juga. Makanya aku di kelas rendah. Tidak seperti bangsawan, kita tidak terlahir dengan mana. Makanya, kita kelas rendah harus berkumpul bersama. Bagus kalau kita bisa lolos dengan mengorbankan satu bangsawan. Sejak kita orang-orang lemah dikumpulkan dalam satu tim di tes berbahaya ini, bangsawan itu sudah terlantarkan. Jadi, kita bisa menggunakannya sesuka hati, ucap Rishal. Tien mengingat di mana dia dijauhi oleh keluarganya. Pelayan di sana berkata, "Nona muda Tien, aku dengar Anda gagal dalam tes lagi. Kakakmu, Ricky, sangat bagus. Hingga saya ragu, apakah Anda benar saudaranya? Sungguh aku penasaran. Apa kamu sebenarnya aib keluarga Kon?" Kita kembali di waktu yang sekarang. Di sana Yurian berkata, "Baik dia diterlantarkan ataupun diabaikan, akan ada waktu untuk seseorang bersinar. Jangan putuskan harga seseorang begitu saja. Kalau begitu, kamu mati saja dengannya." Setelah Rishal menyemprotkan darah ke Yurian dan Tien, tiba-tiba monster beruang itu datang mau menyerang mereka berdua. Tien bergumam, "Dia terlalu lemah. Kita semua akan mati jika ini terus terjadi."
Aku harus membunuh monster itu sendiri. Beruang itu sudah bersiap untuk menyerang. Dengan tiba-tiba, Tien menyerang monster itu dengan sihirnya. Tien berkata, "Aku juga seorang bangsawan." Tien pun menyiapkan serangannya, lalu melancarkan serangan itu ke monster beruang. Akan tetapi serangan tersebut tidak menggores sedikit pun tubuh monster beruang. Dia berkata, "Tidak cukup untuk menggoresnya." Dia sangat gigih, ucap Yurian. Dengan tiba-tiba ada angin di sekitar Yurian. Dia berkata, "Apa ini? Ini mungkin akan terasa sakit saat kamu mendarat. Aku hanya tahu cara menerbangkanmu. Aku belum tahu cara mendaratkanmu dengan aman. Tetap saja, ini lebih baik daripada mati." Yurian pun diterbangkan oleh Tien. Tien mengingat saat dia dibela sama Yurian. Dia berkata, "Yurian, terima kasih telah memberiku kekuatan untuk berani. Aku harap kamu selamat." Setelah Tien berkata seperti itu, serangan beruang itu langsung menghantam Tien. Di saat Tien mau terjatuh, Yurian menangkapnya. Dia berkata, "Benar kan? Kamu pasti memiliki waktu untuk bersinar." Si kacamata sialan itu, dia melarikan diri karena tidak ingin terlibat dengan kekacauan ini. "Berkat itu, aku bisa menyelamatkanmu. Pertama-tama, aku harus membunuhmu sebelum si kacamata sialan itu kembali. Haruskah aku menyiapkan sedikit kejutan?" Kita beralih di tempat Ella yang sedang dihadang oleh sebuah kelompok. Salah satu kelompok Ella berkata, "Kalian pikir apa yang sedang kalian lakukan? Pedang dan tongkat itu seharusnya dikeluarkan hanya ketika kamu bertarung melawan monster. Apakah yang akan terjadi pada Yurian dan kelompok Ella? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya." Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!